Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya: terkait kurangnya pasokan air bersih pada sejumlah wilayah di Kabupaten Rotendao, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTT akan prioritaskan pembangunan sarana air bersih di daerah ini. GB Hurekmaking melaporkan. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Herman Tobo, mengatakan pada pertemuan dengan Bupati Rotendao belum lama ini, pihaknya akan memaksimalkan pembangunan sarana air bersih di daerah ini. Pada kunjungan evaluasi sejumlah proyek yang didanai Balai Wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas Rote Timur, yang selesai Desember 2020, Herman Tobo mengatakan akan dimonitor termasuk sanitasi pedesaan 10 titik di Rotendao. Pada kunjungan itu, Balai melakukan penandatanganan kontrak kesepakatan kerja dengan pihak perumahan pemukiman Kabupaten Rotendao untuk 10 titik Pamsimas Rotendao, sementara pembangunan sarana air bersih akan dilaksanakan tahun 2021 karena Rotendao sudah masuk dalam program kerja Balai. Kita bertemu dengan Ibu Bupati, sangat banyak komunikasi yang bagus, sangat banyak hal-hal yang bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Nah, di samping itu juga untuk persiapan 2021, karena untuk tahun 2021 untuk program air minum Rote juga masuk program. Bupati sangat berharap balai ini mendukung untuk penyediaan air minum, karena dirasakan bahwa belum semua masyarakat kita terlayani dengan sistem air minum yang layak. Sementara terkait kerjasama Balai Pemukiman Wilayah NTT dengan Pemkab Rotendao, Kadis Perumahan Pemukiman Lexi Foy mengatakan kesepakatan kerjasama untuk 10 titik di Rotendao sudah ditandatangani dan sedang dalam pembahasan rencana kerja masyarakat RKM yang nantinya akan dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat. Jadi mereka sudah turun, sudah ada inventarisir desa-desanya, ada kurang lebih 10 desa. Sekarang lagi tahapan pembuatan RKM. Setelah RKM jadi dicairkan tahap pertamanya. Jadi swadaya masyarakat. Selain pembangunan sarana air bersih masyarakat, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTT tahun 2021 akan melakukan rehabilitasi 1 sekolah dasar di Kota Ba, ibu kota Kabupaten Rotendao. Dari Bandar Selatan NKRI, GB Hurekmaking melaporkan. Pemerintah dan masyarakat kelurahan di Kota Kupang, Provinsi NTT menyatakan siap mengikuti peringatan HUT RI ke-75 tahun 2020 melalui siaran langsung radio, televisi, dan media online. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo. Untuk menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020, pemerintah Kelurahan Penkase Kota Kupang mewajibkan masyarakat di wilayahnya untuk mengikuti upacara melalui siaran langsung baik dari radio, televisi maupun media online. Lurah Penkase Filipus Mau kepada RRI mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi RI ke-75 tahun 2020 ditandai dengan acara syukuran bersama pada tanggal 16 Agustus, pemasangan umbul-umbul dan kenaikan bendera di setiap rumah penduduk. Dalam rangka HUT RI yang ke-75 pada tanggal 17 sesuai instruksi dari pusat bahwa pada tanggal 17 jam 10 pagi baik yang berkendaraan roda 2, roda 4 dan baik masyarakat di rumah kita sama-sama siap dan kami sudah mengerahkan kepada seluruh RT yang ada untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk mengenang jasa para pahlawan sesuai instruksi pemerintah pusat melalui pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2020 tepat pada pukul 10:17. Sekretaris Lurah Fatu Feto, Ferdi Nobel menyatakan pihaknya telah menyampaikan melalui surat pemberitahuan kepada masyarakat agar wajib ikut ambil bagian. Kami akan tetap sampaikan dan
masih ada waktu hari ini dan besok untuk tetap kami memberitahu kepada masyarakat. Jangan sampai terkait kesibukan dan lain-lain pada hari hanya mereka kemana-mana. Ini kewajiban kami akan bekerja sama dengan Babim Kamtibmas, dengan Babinsa di tempat ini untuk mensosialisasi. Tetapi kita berupaya semaksimal mungkin menyampaikan sehingga pada hari hanya semua boleh hening dalam suasana kemerdekaan RI. Sebagai warga negara Indonesia, diharapkan semua masyarakat ikut ambil bagian pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih pada setiap rumah penduduk dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. RRI Kupang, Analopo melaporkan. Perayaan HUT RI ke-75 di tengah pandemi COVID-19, kegiatan dan juga peserta upacara dibatasi. Christine Gegung melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat membatasi kegiatan dan peserta yang akan mengikuti peringatan HUT RI ke-75 pada tanggal 17 Agustus 2020 nanti, guna mencegah penambahan klaster atau transmisi lokal virus corona di Sumba Barat. Pelina Ida Moihere SE, Kasubag Humas dan Dokumentasi pada bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumba Barat kepada RRI mengatakan, beberapa kegiatan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ditiadakan dan peserta yang akan mengikuti upacara nantinya juga dibatasi. Upacaranya mungkin agak berbeda dari upacara-upacara tahun sebelumnya. Upacara tahun 2020 ini lebih ke mentaati protokol kesehatan, dan itu sudah ada panduannya dari pemerintah pusat dalam hal ini di Istana Negara. Kami biasanya mengundang undangan itu 800-an orang, tapi karena COVID jadi undangannya dipres menjadi 400. Pasukannya itu panduan dari pemerintah pusat, menjaga jarak antara pasukan yang satu dengan pasukan yang lain, jaraknya 1,5 meter. Begitu pula tamu undangan yang di tenda. Dan waktu masuk itu sesuai protokol kesehatan, cuci tangan, dites suhu, pakai masker. Kegiatan ditiadakan, paling kegiatan yang ada itu cuma yang tetap, cuma tos kenegaraan. Mungkin di tempat lain tidak ada, tapi di kami tetap diadakan. Anjang sana kemalam, renungan suci tetap dilaksanakan. Tepat pukul 12 malam, dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Peringatan sebelumnya, kegiatan-kegiatan ditiadakan dari Dispora. Soalnya kan Sumba Barat sudah masuk zona merah. Pelina Here menjelaskan untuk mencegah penyebaran virus corona, maka pada upacara nantinya peserta paduan suara tidak melibatkan siswa-siswi SMA dan akan digantikan oleh aparatur sipil negara lingkup pemerintah daerah Sumba Barat. Sementara itu terkait pasukan pengibar bendera, dirinya menjelaskan akan dilakukan perampingan, yakni hanya 3 siswa-siswi SMA yang bertugas sebagai pembawa dan pengibar bendera merah putih. Dijelaskan pula bahwa pasukan upacara juga melibatkan anggota TNI Polri sebanyak 125 personel. Ia berharap di tengah pandemi COVID-19, ASN lingkup pemerintah daerah Sumba Barat tetap mentaati dan menerapkan protokol kesehatan selama mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-75 dan tetap semangat walaupun suasana kemerdekaan tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Dari Bumi Mandailu, RRI Stasiun Produksi Sumba, Christine Gegung melaporkan. Di tengah wabah COVID-19 muncul satu fenomena sosial yang berpotensi memperparah situasi, yakni stigma sosial atau asosiasi negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mengalami gejala atau menyandang penyakit tertentu. Selengkapnya dilaporkan Rilen Poi. Sebagai penyakit baru, banyak yang belum diketahui tentang pandemi COVID-19. Terlebih manusia cenderung takut pada sesuatu yang belum diketahui dan lebih mudah menghubungkan rasa takut pada sesuatu yang berbeda atau yang lain. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Hamidin kepada RRI mengatakan bahwa banyak sekali masyarakat yang belum paham tentang wabah COVID-19 ini dan kemudian melabeli orang lain yang terpapar dengan stigma negatif, tetapi kemudian tidak juga menyayangi diri sendiri dengan disiplin menjalankan social distancing atau physical distancing. Sebab kita berhadapan dengan masyarakat, maka yang kita lakukan, kita bersama komponen yang ada di daerah, kita melakukan himbauan bersama-sama. Di situ ada beberapa pasal yang bisa kita terapkan, tetapi kita sedapat mungkin kita akan melakukan himbauan yang maksimal sehingga masyarakat menyadari bahwa ini bukan kepentingan negara semata, tetapi juga kepentingan masyarakat. Kalau tidak ada ketentuan jam malam, yang ada adalah kita
melakukan kegiatan menghimbau. Dimanapun ada kegiatan malam, pasti kita datangi dan kita himbau. Di samping itu, perasaan bingung, cemas, dan takut yang dirasakan bukan berarti boleh berprasangka buruk pada penderita, perawat, keluarga, ataupun mereka yang tidak sakit tetapi memiliki gejala yang mirip dengan COVID-19. Demikian disampaikan Pendeta Abdi Wengi, Ketua Majelis Klasis Gereja Masih Injili di Timur, Keva Menanu, Timur Tengah Utara. Bahkan menurutnya, sebagai pemimpin umat, Pendeta Abdi ingin agar stigma negatif yang sering disematkan kepada orang yang memiliki sakit tertentu harus dihapus. Karena jika terus terpelihara dalam masyarakat, stigma sosial dapat membuat orang-orang menyembunyikan sakitnya supaya tidak didiskriminasi, mencegah mereka mencari bantuan kesehatan dengan segera, dan membuat mereka tidak menjalankan perilaku hidup yang sehat dan akan berakibat fatal terhadap kehidupan mereka. Saya kira kita perlu untuk melihat dari dua sisi yang sama. Di satu sisi kita perlu menyadari akan kesalahan dan dosa-dosa kita sebagai manusia yang juga mungkin memperlakukan alam secara eksploitatif, padahal kita sama-sama adalah ciptaan. Dan di sisi yang lain kita juga perlu melihat makna yang baik di balik bencana ini. Pesan kami supaya seluruh jemaat-jemaat Kemit tetap mematuhi protokol pemerintah dengan menjaga jarak fisik, tetap menjaga jarak sosial, dan juga melakukan berbagai aktivitas dengan kita melakukannya dengan steril. Irjen Polisi Hamidin dan Pendeta Abdi Wengi sepakat untuk mencegah dan menghentikan stigma di sekitar masyarakat, dan tidaklah sulit bila semua pihak bersatu padu dalam berkomitmen untuk tidak menyebarkan prasangka dan kebencian pada kelompok tertentu yang terkait dengan COVID-19. Rewan Poik untuk RRI Kupang. Bawaslu Kabupaten Malaka merekomendasikan 16 ASN Kabupaten Malaka yang diduga terlibat politik praktis ke Komisi ASN. Egi Araujo melaporkan. Diduga terlibat politik praktis jelang pesta demokrasi Pilkada 2020, 16 ASN di Kabupaten Malaka diadukan ke Bawaslu Kabupaten Malaka. Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka Petrus Nakmane ketika dikonfirmasi RRI mengatakan 16 ASN tersebut telah selesai di proses Bawaslu Malaka. Mereka diduga melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku atau melanggar Undang-Undang ASN PP 53 2010 dan PP 42. Ia menjelaskan saat ini 16 ASN tersebut berkasnya telah diteruskan ke Komisi ASN. Mengenai putusan sanksi, Petrus mengatakan Komisi ASN yang akan memutuskan apakah 16 ASN Malaka tersebut melakukan pelanggaran atau tidaknya. Untuk netralitas ASN, Bawaslu Malaka sudah memproses dugaan pelanggaran netralitas ASN terhadap kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN sendiri sudah 16 kasus, dan 16 oknum ASN yang kita proses terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN di Malaka, kita sudah rekomendasikan ke Komisi ASN sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk menindaklanjuti atau memutuskan apakah ASN yang kita proses itu benar-benar melanggar Undang-Undang ASN PP 53 2010 dengan PP 42 atau tidak. Soalnya kewenangan untuk menindaklanjuti hasil proses terkait pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN adalah Komisi ASN sendiri. Ia berharap jelang Pilkada 2020 ASN di Kabupaten Malaka bisa meningkatkan netralitas agar tidak diproses Bawaslu dan Komisi ASN. Universitas Flores siap launching klinik riset dan konsultan bisnis bagi organisasi masyarakat sipil, pemerintah dan dunia usaha, serta mitra kerja lainnya secara terbuka. Laporan Rovinus Wula. Universitas Flores siap launching klinik riset dan konsultan bisnis bagi organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dunia usaha, dan mitra kerja lainnya secara terbuka. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Flores, Santi Permatasari, SEMM, kepada media mengatakan, berdasarkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M, Universitas Flores menaungi tentang penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan para dosen masih mengalami kekurangan terkait hasil penelitian dan pengabdian.
dijelaskan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi merasa sangat perlu klinik riset dan konsultan bisnis untuk meningkatkan produktivitas dari penelitian dan pengabdian masyarakat para dosen. Nah, hal ini merupakan perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Santi Permatasari menjelaskan klinik riset dan konsultan bisnis di dalamnya ada 2 kegiatan, sementara klinik riset akan lebih fokus pada penelitian untuk membantu para dosen dalam membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, sehingga tuntutan akreditasi di era 4.0 lebih menekankan pada output dan outcome, lebih pada hasil yang dipublish dan diserap oleh lapisan masyarakat. Klinik riset dan konsultasi bisnis ini di dalamnya itu ada 2 kegiatan. Klinik riset itu lebih fokus pada penelitian, jadi membantu dosen dalam meningkatkan kualitas penelitiannya, baik dalam kualitas maupun kuantitas, sehingga tuntutan akreditasi kita sekarang yaitu 4.0 itu lebih penekanannya pada output dan outcomes, lebih kepada yang dipublish, jadi hasilnya itu dipublish dan diserap oleh masyarakat. Kegiatan yang kedua itu adalah konsultan bisnis. Nah, konsultan bisnis ini juga keberadaannya itu hanya untuk mempercepat perwujudan dari kegiatan pengabdian masyarakat dosen yang barangkali selama ini kan masih kurang, sehingga dengan ada lembaga ini mempercepat atau mendekatkan kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen. Ini dalam bentuk pelayanan konsultasi, jadi memberikan layanan kepada masyarakat, dalam hal ini pelaku bisnis, pemerintah, dan juga kepada organisasi masyarakat lainnya. Ya, jelas pasti layanan konsultan yang berkaitan dengan bidang ilmu. Sementara kegiatan konsultan bisnis berdasarkan keberadaannya untuk mempercepat perwujudan dari kegiatan pengabdian masyarakat oleh para dosen yang selama ini masih kurang. Jelas Santi Permatasari, SEMM. Santi menambahkan kehadiran klinik riset dan konsultan bisnis lebih memberikan pada layanan konsultasi kepada para dosen, masyarakat sipil, pemerintah maupun pelaku bisnis sesuai dengan bidang ilmu. Karena Fakultas Ekonomi Universitas Flores memiliki 3 bidang ilmu, yakni bidang manajemen, ekonomi pembangunan, dan bidang akuntansi. Sebelum launching klinik riset dan konsultan bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Flores diawali dengan seminar nasional berlangsung di Auditorium Universitas Flores. RRI Endero Filus Hula melaporkan. Memeriahkan HUT ke-75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Satgas Pamtas RI RDTL Unif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti mengadakan berbagai kegiatan. Feby Leolede melaporkan. Memperkuat semangat nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI RDTL Unif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Satgas Pamtas RI RDTL Unif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti, Letkol Infantri Alfat Deni Andrian mengakui meski penugasan di tengah situasi pandemi COVID-19 namun tidak menyurutkan semangat untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan berbagai kegiatan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Dikatakan kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang kesehatan, sunatan massal, donor darah, membagikan bendera merah putih, patroli kesehatan, lomba menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghafal Pancasila, dan membaca puisi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di desa wilayah perbatasan. Dalam rangka menyemarakkan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan, kita banyak kegiatan, ya, mulai dari bidang kesehatan, kita mengadakan sunatan massal, kemudian melaksanakan donor darah. Untuk kemasyarakatan kita membagikan bendera kepada masyarakat, pawai merah putih, kemudian kita ada patroli juga kesehatan, dan kita ada program bedah rumah di Davala. Dan kegiatan lain lomba-lomba seperti lomba menyanyikan Indonesia Raya, pengucapan Pancasila dan puisi nanti kita fokuskan di Mota Ain. Menurut Dan Satgas, dengan momentum kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai personil TNI akan terus berupaya berbuat yang terbaik untuk negara dan masyarakat di perbatasan. Lanjutnya, masyarakat juga harus memaknai kemerdekaan tahun ini dengan ikut berperan melawan penyebaran COVID-19. Penting saya sampaikan untuk masyarakat semua adalah kita harus menjaga semangat kita untuk tetap
berbuat yang terbaik untuk Merah Putih, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini, saya berharap untuk bisa membantu memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat yang terdampak COVID ini. Semangat kemerdekaan kita. NKRI pasti harga mati harus. Diharapkan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, semakin meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Pendengar, menyongsong peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-75 tahun 2020 tentang keberadaan RRI sebagai radio pemersatu bangsa telah mendesain kajian perangkat untuk menyongsong seabad Republik Indonesia, dan kita ikuti laporan khusus bersama reporter Marta Riwu. Kan nanti masyarakat, ya saya sampaikan, downloadlah RRI Playgo di Play Store, ya itu free. Menyikapi peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020, RRI telah menyiapkan teknologi baru, bukan hanya bermain pada teknologi terestrial, tetapi juga menggunakan media online, bahkan media video atau RRI Net. Demikian tegas Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI, Rahadian Gingging, ketika dikonfirmasi RRI saat berada di Kupang. Dikatakan masyarakat saat ini sudah bisa mendengar radio melalui receiver biasa, juga melalui handphone untuk memonitor siaran RRI di seluruh Indonesia melalui RRI Playgo. Bahkan kalau kita di luar negeri pun bisa mendengarkan siaran RRI dengan media online. Silakan nanti masyarakat, ya saya sampaikan, downloadlah RRI Playgo di Play Store, ya itu free. Semua masyarakat bisa mendengarkan siaran dari Papua sampai ke Aceh, dari Miangas sampai Rote. Lebih lanjut, Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI, Rahadian Gingging, ke depan RRI telah mendesain perangkat untuk menyongsong seabad Republik Indonesia melalui kajian-kajian sehingga RRI benar-benar menjadi rujukan media broadcasting bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berkiprah di bidang penyiaran. Sehingga nanti RRI betul-betul menjadi rujukan media broadcasting bagi seluruh warga masyarakat di Indonesia yang berkiprah di penyiaran. Nah, ini kita targetkan sebagai itu. Tahun 2045 RRI menjadi rujukan teknologi untuk media broadcasting. Ini yang kita harapkan seperti itu. Nah, jadi semua masyarakat bisa lebih nyaman lagi. Untuk mewujudkan RRI sebagai lembaga penyiaran publik menjadi media broadcasting, Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI mengharapkan karyawan-karyawati RRI di seluruh Indonesia tetap semangat karena RRI bagian dari pengukir sejarah proklamasi Republik Indonesia. Selaku pengukir sejarah juga kemerdekaan Republik Indonesia, jangan pernah kita mundur ya dari semangat itu. Semangat pahlawan kita tetap kita taruh di dada kita, dan kita tetap berjuang sampai 2045 nanti menjadi rujukan perangkat broadcasting di Indonesia ini. Sebagai radio pengukir sejarah bangsa, RRI tetap konsisten dengan Tri Prasetya. Pada poin ketiga, RRI berada di atas semua golongan, partai, aliran, dan keyakinan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang teguh pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dari Kupang, Marta Riwu melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
inspirasi.